orang Sunda jangan sampai menikah sama orang Jawa. Pada waktu itu kawan-kawan semua, hanya kerajaan Sundara yang belum bisa ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Oh, jadi kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal, suaminya ya yang meninggal. Nah, bentuk kesuciannya itu istrinya harus juga meninggal. Ya gitu mungkin kan? waktu itu emang Majapahit emang ada di Pulau Jawa. Iya, Khususnya itu Jawa Timur. Saya mungkin Jateng, Jatim gitu. Jawa Timur ya? Aku nggak tahu di mana aja. Aku tahu. Nah, itu kok akan miskin, terus akan seperti nikahin ibu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya jalan Gajah Mada. Dijadikan sebagai ilmu, ya aku tidak menentang. Yang namanya sejarah itu kan bagian dari ilmu juga. Iya, enggak, karena yang namanya jodoh itu kan bukan karena sejarah. Mau orang Jawa, Sunda, Batak, Minang dan sebagainya itu ya itu jodoh ya itu. Ya udah ya itu jodohnya. Yang dikasih itu Toh pemberian nyatanya gitu. sampai saat ini ya aku hidup ya bisa makan juga kan, bisa Ya, nafas juga, alhamdulillah. gitu. Bisa makan sama orang Jawa dan juga Ya, mungkin kalau teman-teman tahu ya, dulu itu aku ada keinginan, aku ini loh yang sempat ngomong juga sama orang tua, ketika aku belum menikah, aku udah niat dalam hati, aku tuh pengen punya istri itu dua, artinya bukan dua ya, tapi dua pilihan, bukan dua istri bukan. Pengen mempersunting yang pertama dari Minang, Padang. Kalau enggak Minang itu adalah dari suku Jawa. Itu dua pilihanku. atau itu. Atau kan? Iya, jadi Jawa atau Minang. Jawa kan? atau Minang. Itu aku pengen nikahi perempuan suku Jawa atau suku Minang. Bukan Atau ya guys. bukan nikahi suku Jawa dan Minang bukan, tapi atau ya. Atau. Nanti kalau dua bahaya nanti. Ya enggak. Nah pada waktu itu aku ngomong ke orang tua mau ada niat pengen ya mempersunting dari suku Jawa, kalau enggak suku Minang. Pada waktu itu aku enggak punya calon loh. Ternyata ya Allah Ucapan adalah doa. Ternyata aku dikasih menikah dengan suku Jawa. Terus kenapa enggak pengen sama suku Sunda, padahal kan Sunda itu kan terkenal dengan kecantikannya. Iya. Sunda itu kan punya, kalau teman-teman lihat suku Sunda itu indeks wanita tercantik di Indonesia itu pertama pasti suku Sunda yang menempati itu. tapi aku cantik gak? Cantik dong. Nah, itu. Jadi hanya ya alhamdulillah ucapan adalah harapan adalah doa, hanya Allah kasih aku dengan suku Sunda. Padahal waktu itu aku sempat deket sama suku Minang loh, orang Padang itu waktu itu. Padang. Itulah teman-teman semua. Jadi yang orang Sunda ya tetaplah mitos ini teman-teman mesti paham. Kalau mungkin ada orang tua pun saudara yang mengatakan gak boleh nikah sama cewek Jawa, terus dengan alasan seperti tadi miskin dan sebagainya, coba diluruskan, dipahamkan. Ini loh ada sebab muasalnya. Betul. Kalau tentang miskin itu kan apa ya? Ya itu kan dari awal gitu ya. Nah, iya, intinya ya kalau kita malas cari duit ya miskin. Iya, miskin. Mesti. Apalagi kalau ada bahasa gini ya lebih baik fokus ke akhirat aja. Ya enggak gitu Ataupun juga ya. lebih baik miskin di dunia daripada miskin di akhirat, itu salah satu pemikiran ungkapan orang malas intinya gitu sih. Iya, ya enggak gitu juga ya. Nah, gitu. Ya kita Jadi, mesti ada usaha. Jadi jadikan sebagai ilmu sejarah supaya tahu, supaya kita bisa memahamkan terhadap orang yang emang salah pemahamannya, kita mencoba luruskan itu oke. Tapi kalau dijadikan sebagai keyakinan itu ya jangan gitu. Iya, menurutku ya itu dijadikan pengetahuan sejarah. Kita kan tidak boleh melupakan sejarah ya. Iya, betul itu. Tapi ya tetap kalau tentang keyakinan ya beda lah ya gitu. Apanya? Ya nggak masuk dalam keyakinan ini, nggak boleh. Maksudnya ini sebagai ilmu kita, pengetahuan kita. Iya, Pak. Kita tidak boleh melupakan sejarah, tapi kita juga tidak boleh menyamakan keyakinan kita dengan hal-hal yang gitu maksudnya. Right, begitu ya. Gitulah ya. Itulah ceritanya teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman semua emang ada cerita yang berbeda dari pemahamanku versi yang aku tadi sampaikan, yang mau dikomen aja, mau diluruskan. Iya. Karena Kita pada ya dasar tahu gitu. karena pada dasarnya kan kita hanya
ya sebagai manusia kan emang tempatnya mesti saling memahamkan dan saling mengingatkan. Saling mengingatkan, saling belajar, saling ya kasih saran nggak apa-apa. Tuh, terus Cuma nggak apa-apa. dari kamu gimana Kalau nih? dari aku Kalau sih- dari Jawa gimana tentang nikah-nikah itu? Oh, kalau dari Jawa nikah-nikah itu nggak ada sih yang nggak boleh nikah sama orang Sunda misalkan, nggak boleh nikah sama orang Minang, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Cuma di Jawa itu justru pantangannya ya sama orang Jawa itu sendiri. Maksudnya nih kalau di Jawa itu kan ada namanya itu nggak tahu namanya itu apa. Pokoknya itu yang aku pahamin aja ya, karena aku sendiri juga jujur belum terlalu paham tentang yang itu, yang Ya. gitu-gitu gitu loh. Maksudnya yang mendalam. Cuma pengetahuan aku aja dari masyarakat sekitar itu, kalau misalkan di Jawa nggak boleh nikah sama orang yang pertama arah rumahnya itu ngalor ngulon. Apa itu maksudnya? Ngalor itu adalah utara, ngulon itu adalah barat. Jadi kalau aku simpulkan itu kayak kiblat dah. Arahnya tuh kiblat. Maksudnya nikah sama orang yang rumahnya menghadap sana. Nikah sama orang yang arahnya ke rumahnya itu arah kiblat gitu. Gimana ya jelasnya? Misalkan ini rumahku ya, misalkan tahu kan rumahku Ya. ya tahu. Rumahku, terus itu nggak boleh nikah sama rumahnya yang misalkan rumahku sini. Terus aku nggak boleh nikah sama orang yang rumahnya sini. Tetangga dong. Apa? Tetangga. Iya, satu desa itu. Persyaratan satu desa. Pokoknya kiblat lah, kalau aku nyimpulkan kiblat sih, ngalor ngulon. Ya hampir kayak kiblat lah ya mungkin kalau menurutku itu nggak boleh. Terus nggak boleh nikah sama orang yang jilu. Apa itu? Siji itu siji, lu itu telu. Jadi anak yang pertama sama anak yang ketiga itu nggak boleh katanya. Katanya ya ini katanya loh guys ya. Itu ada ininya, semacam mungkin ceritanya. Mestinya ada, tapi aku nggak tahu. Nggak mencari tahu. Nggak juga, aku juga nggak ingin tahu aja. Oh gitu. Tapi kan sebagai mencari tahu kan nggak masalah juga toh. Ya nggak masalah, tapi kayak itu apa ya? Nggak ada deh kalau sejarah tentang hubungan ini dengan kerajaan masa lalu itu kayak nggak ada hubungannya. Cuma kayak peraturan Jawa lah, gitu lebih tepatnya gitu. Ya aku anak ketiga, anak kedua loh. Ya kan aku juga anak kedua. Oh, jadi pas enggak ini ya. Jadi aku anak kedua, dia anak kedua, jadi ya, terus secara Jawa tidak bertentangan. terus apa lagi ya? Terus oh iya, satu lagi. Terus masalah itu weton. Weton itu tuh tanggal ya. Nah, weton itu ya semacam tanggal, tapi itu bukan tanggal yang. Jadi di Jawa itu ada tanggal biasa itu hijrah apa Masehi? Masehi. Tapi di Jawa itu di dalam tanggal Masehi itu dia juga ada tanggal lain. Yang Kliwon. Itu bukan, kalau Ahing. itu pasaran Jawa kalau itu. Neton itu apa ya? Ya di dalam tanggalan itu juga ada tanggalan lagi. Misalkan ada netonku 17. Tapi ada kalendernya. Ada, Bapak itu punya. Itu ada. Terus ada netonnya yang 9. Nah, itu neton. Jadi di dalam tanggalan ada nomor-nomor lagi. Gitu. Nah, itu menentukan ininya, ngitungnya Dari pasaran. Kayak kemarin ya kita nikah itu juga gitu loh, Nah, Bapakku. ayahmu nanya toh. Bapakku nanya Tanggal lahirnya Mas tuh kapan gitu. Terus aku kasih tahu kan cuma sebut tanggal sama hari aja kan kemarin. Sebenarnya tuh aku tuh tanggal 12. Ya nggak usah disebutin. Tanggal 12 ya. Nggak usah Cuma di KTP beda. Kenapa nih suka nggak bisa filter ya? Ih, Kenapa? ya kita nggak boleh sebut merek dan lain-lain gitu loh. Ya kan tahu tanggal 12 apa banyak 12 itu. Iya sih. Ada Januari sampai Ya, tanggal Desember. itu. Terus kan di Sunda nggak ada kan tanggalan itu. Nggak ada. Ya, cuma ada tanggal sama hari ingetnya mama. Terus dicari di Google, cari tanggal ini hari ini berapa netonnya dan pasarannya apa.
Maksudnya apa? Ketemu pasarannya itu aku kok ya lupa, karena aku nggak ngeh waktu itu nggak ngeh. Terus ini pasarannya gitu, udah set dicari, ditentuin sama hariku, pasaranku, netonku, terus dicari set, oh ini hari yang bagus untuk kamu nikah gitu. Oh pas Apanya? harinya itu Ya pas hari itu kita nikah itu. tanggal 27 itu. Iya, itu udah hari baik, kata orang Jawa itu hari baik. Kalau menurut aku pribadi ya semua hari baik gitu. Tapi Cuma tetap kalau kita tidak boleh itu ya, melupakan. sebagai budaya ataupun adat itu ya. Dan kita juga menghargailah sama orang yang lebih sepuh, kayak orang tua kita. Ya kita sebagai anak ya nurut aja, meski dalam aku pribadi ya sama sekali nggak percaya gitu, kayak gitu. Menurutku ya aku memiliki pemikiran sendiri kalau semua hari itu emang baik, dan menikah ya Itu menikah baik. ya baik aja gitu, nggak usah perlu ada harus nentuin hari kayak gitu. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai nggak boleh itu ya, larangan Weton itu. watan itu. Terus apa lagi? Yang setauku itu sih, setauku mungkin ada lagi, ada lagi, tapi aku nggak tahu guys. Nanti boleh teman-teman kasih tahu yang tahu apa aja gitu. Tauku sih itu, karena yang beredar paling sering itu juga itu gitu. Yap. Itu nggak boleh. Terus alhasil ya aku nggak dapat orang Jawa. Jadi nggak Ya itu. nggak apa-apa lah. Jadi Iya. Nggak tidak menggunakan atau hitung-hitungan itu loh. jadi ini ya ini aku sih emang sebagai hasanah keberagaman dalam keluarga kita nanti loh. Nanti kan kamu punya ya semoga ya kita dipercepat diberikan momongan. Jadi kalau nanti anak kita kan jadi ada dua keturunan Jawa, suku Jawa sama keturunan suku Sunda. Iya. Jadi menurutmu gimana kalau Apa? dengar adat aku yang nggak boleh nikah Ya, sama- ya tadi aku kembalikan lagi aja bahwa ya kita sebagai mungkin tadi betul bahwa sebagai anak ataupun mungkin orang yang emang suku Jawa ya kita jangan sampai kita boleh bertentangan, tapi jangan sampai kita menjas ini tidak boleh, ini tidak, pokoknya ini sesuatu yang sangat, misalkan contoh ini tidak sesuai dengan agama dan supaya itu kita tidak boleh seperti itu. Ya udah kita jadikan hal tersebut sebagai pengetahuan kita. Yes. Sepakat. Jadikan sebagai pengetahuan, tapi jangan jadikan sebagai keyakinan. Iya, sepakat, aku ya gitu. Tuh, jadi yang namanya ilmu itu kan bagian dari ilmu pengetahuan juga. Benar. Jadi kita bahkan ya aku nggak tahu ya tentang weton dan sebagainya itu Ya, nggak tahu. setelah dia menceritakan kan aku jadi tahu juga, oh ternyata begitu. Jadi, Iya, ternyata ya gitu. Terus itu sama kayak di kamu, kalau melanggar pasti akan terjadi apa gitu, misalkan rezeki seret, atau ada keluarga yang nanti sakit, atau ada keluarga yang akan meninggal, Ya. atau ada yang gila. Pokoknya intinya kalau melanggar ketentuan Jawa itu kayak ada something yang merugikan gitu Ya. loh. Tapi ya ada tetanggaku juga yang kayak menentang, mereka nggak percaya sih gitu. Tapi nyatanya dia juga nggak kenapa-napa gitu. Keluarganya juga nggak apa-apa. ya, gitu. jadi ya kita dikembalikan kepada diri kita masing-masing ya. Jadi itu kan hanya semacam itu kan hanya sebagai apa budaya, Iya, itu budaya adat istiadat gitu. Ya aku pribadi sih kalaupun misalkan sesuatu itu emang tidak masuk akal, aku tidak akan, wah ini tidak sesuai dengan akal nih, nggak logika, nggak sesuai dengan agama juga, ini sesat, aku nggak akan seperti Enggak. itu. Ya udah aku diem aja, itu ya jadikan sebagai pengetahuan, tapi aku nggak akan jadikan sebagai keyakinanku gitu. Iya betul, kok sama sih? Iya. Karena ya seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ya mungkin kalau teman-teman semua mengalami semacam hal semacam ini, ya mungkin aku bisa menyarankan jangan menjas, artinya jangan menjas suatu adat ataupun kebudayaan, karena tetap yang namanya perbedaan itu Pasti ada lah. menjadi hasanah kehidupan kita, itu menjadi sunatullah juga. Jadi nggak mungkin kita bisa menyamakan semua pandangan ataupun persepsi kita gitu, pasti akan beda gitu. Ya kalau Tiga. aku pribadi ya juga sama sih.
ternyata kok pemikiran kita sama. Iya, jadi ya. Ya kalau aku ya sebenarnya kurang setuju gitu dengan adanya larangan gini, nanti akan gini, itu kayak kok mereka bisa tahu gitu akan terjadi gini. Karena gini kayak, loh. Bentar, kayak itu loh, kok kamu bisa tahu akan terjadi takdir selanjutnya gitu, kayak ya kan semua itu yang menggerakkan itu kan Allah gitu loh ya. Secara logika yang menggerakkan Allah, yang beri Allah udah mengatakan semua ini baik, nggak ada A B C D, nggak ada. Tapi kenapa kok orang-orang atau orang sih ya yang dulu ya itu kayak gitu aku kurang setujunya itu kalau secara logika dan itu ya. Tapi aku pun juga nggak mengejas itu salah atau aku langsung menentang, enggak. Aku juga diam aja, aku menghargai, menghormati bahwa ya itu emang kebudayaan kita, sesepuh leluhur dari Jawa. Tetapi kita kan memiliki hak ya, pemikiran sendiri atau perspektif sendiri. Pokoknya ya kita memiliki hak pemikiran sendiri lah. Boleh lah kita itu nggak setuju, itu boleh wajar gitu. Tapi kita tetap menghargai, menghormati, tidak langsung ngejudge, menentang ini salah, enggak ya, kita diam aja, biarin aja. Tapi kita memiliki pemikiran sendiri, nggak percaya dan nggak gitulah intinya. Nah itu sih, jadinya apa ya, itu sih jadikan keyakinan. Jadi gini ya, kenapa orang dulu itu ya itu yang tadi kamu sampaikan bisa sampai bisa mengatakan akan seperti ini. Jadi tetap yang namanya hal semacam itu, kawan-kawan semua, itu pasti pernah terjadi di masa yang itu lampau. Juga ada yang terjadi loh yang kayak gitu. Nah, itu pasti. Apa yang meninggal atau sakit itu ada, tapi itu kan apa ya, kayak takdir gitu. Iya, loh. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kita juga ya itu. Kayak takdir gitu. Ya, kalau saya pribadi sebagai aku yang muslim kita ya aku akan kembalikan kepada ini sudah menjadi suratan Allah gitu. Menjadi terus tapi kehendak. Ada banyak orang-orang itu menghubungkan lah ini gegara nikah ini sama si A, gegara nikah sama si B, itu kayak dengerin itu kayak menyakitkan hati kan gitu. Kalau kita posisikan kita sebagai yang menikah itu loh sama ini, terus dijudge itu mesti gara-gara nikah sama itu kan sebenarnya pasti dalam hati itu yang dijudge kayak gitu pasti sedih gitu loh, karena semua itu kan ya yang terjadi ya dari takdir gitu loh ya. Ya itu sih. Gak ada hubungannya dengan itu. Mau nikah sama siapa, kalau takdirnya sakit, ya udah ya sakit gitu. Ya, itu ya, jadi kalau semua ya tetaplah kita semua, ini aku ya pribadi jadikan ya sebagai pengetahuan kita. Bener. Kita hargai sesepuh kita yang dari atas, tapi kita jangan, yang mesti kita lakukan, jangan kita menjudge sesuatu yang sudah orang dulu emang sudah lakuin itu loh. Bener. Ya kita jadikan sebagai pemahaman kita, pengetahuan kita. Di saat kita ditanyai tentang hal itu, kita tahu mesti menjawab apa. Iya benar. Nah, jadi kalau sudah tahu kan kita enak. Oh, kenapa orang Sunda tidak boleh nikah sama Jawa? Aku jawab ini loh kayak gini. Terus kenapa di Jawa itu ada penentuan tanggal ini? Dijawab dengan gini dengan ya ada banyak pokoknya. Tapi ada perspektif itu kan. Aku sendiri kurang menguasai sih, dan juga sebenarnya nggak ingin terlalu jauh menguasai ya. Aku kalau ada yang gitu ya aku iyain gitu, iya gitu. Apalagi kalau orang tua itu aku ya nurut ya. Kalau menurut Bapak Harinya Baik ini ya aku nurut aja. Tapi aku kan memiliki hak pemikiran sendiri dan semuanya lah gitu. Tuh ya betul. Tapi aku juga nggak ingin tahu terlalu dalam gitu, enggak, karena biasa-biasa ini aja sih lebih gitu. kepada ya hal semacam ini ya lebih kepada emang ilmu sejarah juga ya. Iya, itu ilmu sejarah. Antropologi bisa. Gitu. Jadi kalau kita emang pengen lebih dalam mempelajari hal tersebut ya kita mesti punya literatur yang sangat banyak juga. Nah, kalau aku pribadi ya dalam hal ilmu sejarah itu aku nggak terlalu, ya aku suka tapi tidak betul memperdalam ilmu sejarah gitu. Iya benar. Ya suka sebagai pengetahuan kita gitu. Jadi, ini ternyata sebagai gini. pengetahuanku itu. Jadi ya ini aku sih mungkin kita jadikan sebagai pengetahuan, pemahaman, ilmu, tapi jangan jadikan sebagai keyakinan gitu sih. Keyakinan itu dalam hati ya, diri kita sendiri yang tahu gitu. Oke.
lumayan cukup panjang. Terima kasih teman-teman semua. Sebenarnya masih ada panjang, tapi ini udah panjang. Nah, mungkin inilah emang betul ya masih sangat panjang, tapi mungkin teman-teman semua yang mungkin ada beberapa yang kita share informasi emang kurang sepakat ataupun kurang, oh ini bukan seperti itu, tapi seperti ini, boleh di komen. Kita sangat senang sekali karena karena kita bisa diskusi, tambah ilmu dan lain-lain. Karena kita bikin video ini karena ada yang komen mengenai tentang kenapa orang Sunda itu tidak boleh menikah orang Jawa, dan kebetulan aku tahu seperti apa asal muasalnya yang sepengetahuanku gitu. Ini juga sepengetahuanku guys. Tapi kalau ada kurang-kurang lebih jauh atau lebih pokoknya yang nggak pas dengan kita pas, boleh di komen. Boleh komen. Ya. Boleh kita sharing, diskusi, aku sangat senang. Oke, next time teman-teman semua, mungkin ini video udah terlalu panjang sampai 46 menit, mungkin video ini akan kalau dijadikan 1 ataupun 2 nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi semoga sih dari sharing kita itu teman-teman bisa mengambil mengambil apa ya? Ya, mengambil pembelajaran. Karena menurut aku mengambil pembelajaran ya mengambil hikmah juga, pengetahuan juga gitu. Tepatnya pengetahuan sih. Pengetahuan ya. Ya mungkin ya aku secara pribadi mungkin apa yang aku sampaikan tentang kenapa orang Sunda tidak boleh nikah sama orang Jawa, mungkin setelah teman-teman tahu apa sebab muasalnya, mungkin habis ini teman-teman akan lebih dalam mencari tahu ya. Mungkin saat ini ya di Google banyak di searching di artikel-artikel kenapa orang Sunda gak boleh nikah sama orang Jawa, itu banyak tuh, mungkin bisa disempurnakan juga, langsung bisa di komen-komen juga di kolom komentar seperti ini loh Mas, ternyata itu sih. Sebenarnya banyak loh yang banyak di Jawa itu yang nggak hanya nikah, cuma adat adat pernikahan. Adat pernikahan. Ya mungkin bukan. Kita tuh jadikan kalau adat pernikahan itu kan menurutku adat ya, dan it's okay lah menurutku karena adat nggak menentang, maksudnya kita tetap menjalankan pernikahan sesuai Islam agama kan. Nah terus kita melakukan adat itu ya kayak adat aja gitu loh, budaya melestarikan budaya. Ini cukup menarik loh, karena setiap daerah ataupun setiap suku itu mempunyai adat pernikahan yang beda-beda. Ya itu budaya maksudnya. Nah budaya itu baik sih kalau namanya melestarikan budaya kalau menurut aku. Ini malah apakah kalau teman-teman memang kayak aku kan nikah sama, aku kan Sunda, terus nikah sama orang Jawa, otomatis kalau nikah beda suku kan di daerah suku masing-masing itu kan memiliki kebiasaan masing-masing juga ya. Iya. Kayak misalkan contoh kalau di Sunda itu pernikahan kayak gini, dari segi hajat kayak gimana, modal itu kayak gimana, itu kayak cocok kita jadikan konten juga next time. Atau tentang adat Jawa ya teman-teman mungkin yang Jawa itu udah paham, kayak adat ibu hamil nggak boleh makan ini. Pergi harus memakai yang di sini tuh korset. Bukan. Oh. Biar nggak diganggu setan. Gunting. Oh gitu. Itu ya menurutku gimana ya? Lebih kepada kepercayaan itu. Iya sih kalau menurutku ya. Ya mungkin ini kan. Mungkin itu terlalu melebar ya. Mungkin nanti diri sendiri aja. Tapi gini yang next time mungkin itu kita tuh kita bahas itu ya. Oh, bahas itu. Kita jadi, sharing itu ya. Tapi kita mungkin nanti kamu mencari tahu seperti apa ini, meriset. Karena kamu yang orang Jawa, aku kan gak paham. Mungkin ya itu ya teman-teman, mungkin ya kalau memang butuh perlu kita bahas lebih dalam, mungkin bisa di komen. Menurut pandangan pernikahan kalau orang Sunda nikah itu kayak gini loh. Jadi kalau di Sunda itu nikah dari segi ramalan kayak gini, terus dari segi keuangan itu kayak gimana. Kalau di Jawa kan hajat itu kan nanti orang tua loh. Tapi kalau di Sunda enggak itu. Jadi itu menjadi suatu hasanah perbedaan yang sangat luar biasa. Kalau mungkin teman-teman perlu kita berbagi informasi, ya mungkin kita bisa bikinkan di next video gitu. Boleh. Oke ya. Ya pokoknya sharing. Ya kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini emang di satu bermanfaat, di satu sisi bermanfaat tapi menghibur juga. Intinya apa? Kesimpulannya ya nikah itu sama siapa aja, mau suku apa aja,
budayanya gimana, orang mana aja tuh, yang penting tidak bertentangan dengan keyakinan, terutama Agama. ya agama juga. Kalau kita sebagai muslim ya kita mesti menikah yang satu ataupun sama keyakinannya, berarti ya sama Apa Islam aja? juga gitu. Terus Terus apa terusan? ya Kalau pilih istri, tips pilih istri. tips PSI ya, kalau mungkin kalau aku pribadi ya, Yang menurut agama dulu dong. menurut agama ya yang pasti mesti satu agama, Mm-mm. berarti sesama muslim itu. Terus yang kedua pilih istri yang cantik, kaya. Terus nurut. Nah, itu ya mungkin kalau tips itu lebih kepada personal masing-masing sih. Yang pasti yang paling penting yaitu kalau muslim mesti Ada 4 ya kak ya? ya mesti satu agama tuh. Kalau secara agama kan mesti ya satu agama, terus lihat dari ya mesti Nasab itu apa? cantik, Nasab itu apa ya? nyantik, nasab juga mesti baik Nasab juga. itu apa? Keturunan, nasab itu garis keturunan. Ya, Tapi kalau dalam agama kan ya percayalah istri yang cantik, ya satu agama, hartanya banyak. Nasab itu lihat keturunannya juga gitu. Ada berapa? 4. Ya bisa dicek ya, bisa dicari tahu ataupun dicek di YouTube, banyak ulama-ulama ataupun ustadz-ustadz yang membahas tentang pernikahan juga. Terima kasih teman-teman semua. Ada apa yang disampaikan, Kang? Enggak sih, yang penting kita saling menghargai, menghormati, dan tidak menyamakan atau menggabungkan dengan keyakinan kita sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Sampai mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan Amin. lewat video. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya video ini banyak yang nonton. Amin. Makasih loh teman-teman yang udah nonton, subscribe. Terima kasih. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Wabarakatuh.